Shalom, saya ingin berbagi kebenaran firman dari Lukas 15 ayat 25 sampai 32 dengan judul menyingkirkan penghalang berkat. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing atau bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak domba tambun, anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Salah satu kisah Alkitab yang terkenal adalah kisah anak yang hilang. Anak bungsu yang meminta harta milik bapaknya sebelum bapaknya mati, lalu berfoya-foya dan akhirnya jatuh miskin, bekerja di perusahaan yang menggembalakan babi-babi, tapi ketika dia mau makan makanannya babi pun diusir, dimarahi oleh pemiliknya sehingga dia bertobat dan kembali ke rumah Bapa. Bapa kemudian menyambutnya dengan sukacita. Tetapi ternyata kedatangan si adik ini tidak disambut gembira oleh si kakak. Saudara sekalian, dari kisah ini kita melihat sebetulnya ada dua kisah anak yang terhilang. Yang terhilang yang pertama adalah anak bungsu, dia terhilang di luar rumah. Tapi yang kedua adalah anak sulung, dia adalah orang yang terhilang di dalam rumah. Kenapa anak sulung ini disebut sebagai anak yang terhilang di dalam rumah? Sebab sikapnya seperti orang Farisi, orang beragama yang merasa diri benar. Dan ketika dia melihat pertobatan orang-orang berdosa, bukannya dia bersyukur karena orang berdosa telah bertobat, tetapi dia marah karena dia merasa orang itu seharusnya harus dihukum dan bukan diampuni. Saudara, bapaknya berkata, engkau bersama dengan aku. Sebetulnya engkau bisa menikmati apa saja yang aku miliki, karena itu adalah kepunyaanmu. Tetapi karena rupanya si anak sulung ini bekerja keras, tidak mengerti hati Bapa yang penuh dengan kasih dan ingin memberkati dia secara luar biasa, dia tidak bisa mengalami berkat itu. Penyebabnya adalah sikap hati yang salah. Sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada beberapa sikap hati yang salah yang kita harus singkirkan dalam hidup kita, karena itu adalah penghambat berkat Allah datang dalam kehidupan kita. Khususnya bagi kita yang merasa diri sudah mengenal Tuhan, sudah rajin ke gereja, sudah orang Kristen. Tapi ternyata kalau kita tidak berhati-hati, sikap Farisi, sikap membenarkan diri, sikap merasa diri lebih baik dari orang lain, punya kesombongan secara spiritual, itu ternyata menjadi penghambat rohani yang tidak Tuhan sukai. Penghambat berkat yang pertama saya lihat adalah tidak suka nyanyian dan musik. Ayat 25-26 tadi berkata, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba
dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Tahukah saudara mengapa seseorang tidak bisa mengalami berkat rohani dalam kehidupan? Karena dia tidak mengerti tentang pujian, penyembahan, tentang musik, tentang hati yang terangkat kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sehingga banyak orang datang ke gereja, mereka pikir bagian yang terpenting hanya mendengar khotbah. Selama pujian, selama penyembahan, mereka berdiam diri, mereka tidak mengangkat hatinya untuk Tuhan. Pada seringkali kalau kita membuka hati, orang bertobat belum sempat dengar khotbah, baru di tengah pujian dia dijamah oleh Tuhan. Ada orang di tengah pujian hancur hati, nangis, dilawat oleh Tuhan luar biasa. Karena Allah hadir di tengah pujian umatnya. Jadi betapa kita sebagai umat percaya harus mengerti betapa powerfulnya kuasa dalam pujian dan penyembahan. Sayang bahkan pada masa kini pun ada kelompok tertentu yang mengharamkan nyanyian, musik umum, musik sekuler. Itu diharamkan sebagai sesuatu yang najis dan tidak boleh diperdengarkan. Padahal saya percaya nyanyian, pujian, musik itu menyegarkan jiwa. Dan kita mengucap syukur karena kekristenan adalah agama, kalau boleh dibilang satu-satunya yang memasukkan unsur pujian, penyembahan dan musik secara kuat di dalam ibadahnya. Bukan hanya bersenandung, bukan hanya sedikit, tapi bagian yang banyak adalah pujian penyembahan. Orang Kristen syukuran rumah nyanyi, ada perkawinan nyanyi, ada orang mati dihiburkan nyanyi, di pemakaman nyanyi. Apa saja kegiatan ibadah yang kita lakukan semuanya disertai dengan nyanyian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Kalau kita tidak menyadari bahwa pujian penyembahan adalah hal yang esensial dalam sebuah ibadah, kita akan bersikap seperti anak sulung. Ketika orang khotbah yang dicari adalah kesalahannya, yang dicari adalah kelemahannya. Akibatnya mungkin saudara punya pemikiran yang berbeda dan bisa dianggap benar dalam tanda kutip. Tapi hati kita akan kering secara rohani. Karena kita memiliki sikap Farisi, sikap seperti anak sulung yang tidak menerima berkat Bapa sebagaimana seharusnya. Itu sebabnya setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, bawalah persembahan, bukan kambing domba, tapi ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, karena memang dia layak untuk ditinggikan, dipuji, dimuliakan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang setuju berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kadang-kadang kita tidak hanya mengundang pembicara tamu, tapi kadang ada pemimpin pujian seperti hari ini, Revi Manuputi yang biasa melayani di NDC Jakarta. Atau kadang-kadang ada penyanyi lagu rohani. Karena saya menyadari bahwa pujian penyembahan bukan hanya khotbah, merupakan hal yang sangat penting untuk menolong kita bertumbuh di dalam iman. Alkitab berkata Daud adalah pemazmur yang disukai di Israel. Dia adalah orang yang hatinya berkenan kepada Allah. Bukan karena khotbah-khotbahnya, tetapi terutama karena pujian, penyembahan dan sikap hati yang benar-benar hancur ketika dia menyadari dia bersalah dan dia mengaku kepada Tuhan dan Tuhan memulihkannya. Dan saya sangat yakin orang yang suka memuji Tuhan, berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupannya. Probo Zamagni, seorang yang pernah menjadi ketua lembaga kosmetika di Italia, pernah berkata, musik membuat orang awet muda. Saya juga yakin bahwa malaikat lebih senang dengan orang yang suka memuji Tuhan daripada orang yang suka mengomel dan bertengkar setiap hari. Kalau di tengah
keluarga kita, waktu kita di rumah, waktu kita di mobil, kita setel lagu-lagu rohani entah dari Spotify, dari CD dan sebagainya. Itu akan sangat mempengaruhi atmosfer yang ada di sekitar kita. Dan jika Tuhan disukakan, berkatnya akan mengalir. Saya ingat sekian tahun yang lampau, ada seorang worship leader di gereja kita di Kelapa Gading, Jakarta, saudara-saudara. Dia hidup sederhana, baru menikah dengan istrinya, dan dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah sekolah kecil, yang akhirnya sekolahnya juga tutup, saudara. Tetapi walaupun penghasilannya pas-pasan, dia menjadi volunteer, orang yang melayani dengan sukarela di gereja, kadang jadi singers, kadang jadi worship leader. Dan lagu kesukaannya adalah Semua Baik. Semua baik, semua baik. Jadi orang tahu kalau dia mimpin pujian pasti ada lagu Semua Baik. Sampai ada yang menjulukinya Mister Semua Baik. Nah saudara-saudara, satu kali dia ditelepon mungkin oleh orang tua dari salah satu murid di mana dia kerja. Dia bilang, saya biasa kebaktian di gereja Katolik, tapi saya suka nyanyi lagu-lagu rohani yang ada di CD-CD itu, lagu-lagu baru. Dan saya dengar Anda juga kan suka mimpin pujian di gereja. Bagaimana kalau gak keberatan 2 hari dari sekarang malam kamu datang ya ke rumah saya bawa gitar, kita bikin persekutuan doa keluarga. Kamu mimpin pujian lagu-lagu yang baru. Dia bilang oke Pak. Hari itu dia datang ke sana bawa gitar, ternyata bukan persekutuan dengan orang lain. Ini cuma suami istri, orang tua anak sama mertua, saudara. Hanya beberapa orang dalam keluarga itu. Kemudian dia mulai mimpin lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan setelah selesai mereka makan bersama-sama di meja makan, ya, makan capcay, puyunghai, barongsai. Setelah itu mereka duduk di ruangan tamu, lalu kemudian yang punya rumah bilang begini, tahun depan kamu punya cita-cita apa? Rencana kamu ke depan apa? Ya Pak, sebetulnya sudah lama saya ingin punya rumah, tapi uangnya belum cukup. Oh, sudah lihat rumahnya mau di mana? Oh, kalau lihat dari dulu. Harganya berapa? Oh, terserah. Ya kalau yang mahal sekian miliar ada. 800 juta saya pernah juga lihat. Ada juga yang agak sedikit lebih murah tapi tergantung ukurannya. Kalau yang RSSS, rumah susah selonjor sangat sempit, ya biayanya enggak semiliaran katanya. Nah ngomong-ngomong kamu punya tabungan berapa? Ah malu ngomongnya. Ya kalau boleh tahu berapa? 10 juta Pak. Hah 10 juta pengen beli rumah? Sampai kiamat gak kebeli. Lah ya memang kemampuan saya baru itu. Orang itu berdiam sebentar, dia masuk kamar, dia bilang tunggu ya. Dia keluar lagi, dia ambil cek, dia kasihkan, dia bilang nih berkat buat kamu. Ini WL kami itu lihat saudara sekalian. Ini nolnya banyak banget. Dia gemeter. Dia bilang, Pak ini apa? Kalau utangan saya nggak mampu bayar. Dia bilang bukan utang, berkat buat kamu. Lah kalau mimpin pujian berkatnya segitu kan nggak ada saudara sekalian. Nggak pernah terjadi. Ini berkat. Hah? Terus dia bilang, Pak maaf ya saya mau ke toilet sebentar. Hari Minggunya kan ketemu saya, dia bilang, Pak saya ke toilet itu bukan mau kencing. Ingin memastikan mata saya, apakah benar nolnya sebanyak itu. Dia hitung satu-satu. Dari toilet dia angkat handphonenya, dia bilang sama istrinya, jangan tidur dulu, ada mujizat aku akan beritahu kepadamu. Saudara setelah keluar dari toilet dia bilang, aduh terima kasih Pak, terima kasih Tuhan berkati berlimpah-limpah. Langsung dia pulang. Takut orang ini berubah pikiran, saudara-saudara. Dan hari Minggunya saya ketemu dengan dia. Dan dia bilang gini, Pak saya sudah beli rumah baru. Dan uang untuk beli rumah itu masih ada lebihnya. Jadi pada hari yang sama dia beli rumah baru, dia beli mobil Avanza baru. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan hari Minggu itu dia memimpin pujian. Sebelum firman, lagu yang dikumandangkan apa? Semua baik,
semua baik. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Tapi ada bedanya. Biasanya dia menyanyi dengan lancar. Tapi hari itu ketika dia nyanyi, saya melihat dia menahan diri untuk tidak menangis. Sampai akhirnya dia nggak tahan, dia berbalik. Dia tidak lihat jemaat karena dia menangis. Dia tidak bisa selesaikan lagu itu. Untung singer membantu dia. Selama ini dia menyanyi karena lagunya enak, karena dia hafal. Hari itu dia menyanyi karena dia mengalami apapun yang Tuhan kerjakan, semuanya amat sangat baik. Orang yang suka memuji Tuhan, berkat Allah akan dilimpahkan kepadanya. Boleh saya tanya, siapa yang ingin dapat berkat seperti itu? Boleh angkat tangan. Siapa yang ingin seperti worship leader itu? Haleluya. Haleluya. Saya enggak, saudara. Saya ingin jadi orang yang bisa memberi dia rumah. Serius. Karena orang kalau bisa memberi rumah seperti itu, berkatnya pasti lebih besar. Hati kita bukan hanya ingin menerima berkat. Jadilah berkat kemanapun engkau berada. Karena itulah ciri seorang penyembah sejati yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa banyak orang walaupun ke gereja, ada di dalam rumah Tuhan, tapi dia tidak mengalami berkat Tuhan sebagaimana seharusnya. Karena dia tidak suka nyanyian dan musik. Saya berdoa supaya hari ini kita menjadi seorang penyembah, orang yang suka memuliakan Tuhan. Dan kau tidak akan pernah menduga berkat-berkat rohani, pertumbuhan iman akan mengalir pesat dalam kehidupan saudara. Yang kedua, apa penghambat berkat dari anak sulung yang merasa diri benar, tidak pernah keluyuran keluar rumah menghambur-hamburkan uang bapaknya, selalu bekerja di rumah bapak. Tapi mengapa dia terhilang? Karena dia tidak mau mengampuni. Ayat 27-28, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, waktu adiknya pulang bertobat, bapak menyambut dengan sukacita, tapi kakaknya tidak suka. Kakaknya marah karena bapaknya mengampuni kesalahan daripada adiknya. Tahukah saudara, sikap marah, dendam, jengkel itu merupakan sumber sakit penyakit dalam kehidupan kita. Dan sikap semacam itulah yang menutup pintu berkat Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah itu adalah Allah yang berkemurahan. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Kalau Allah hanya adil, adilnya kita semua masuk neraka. Tapi Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia menanggung segala hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan dari salibnya kita menerima anugerah-anugerahnya. Dan anugerah yang terbesar adalah keselamatan yang dia siapkan di dalam diri putranya Tuhan Yesus Kristus. Lihat teladan Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang berteriak salibkan dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karenanya dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab jika kita mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Tapi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, kesalahan kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Makanya Tuhan pernah berkata, jika kamu pergi ke rumah Tuhan, ingin mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu engkau ingat di dalam hatimu ada sengketa antara engkau dengan orang lain. Tinggalkan dulu persembahanmu di atas mezbah. Hidup berdamai dengan orang tersebut. Baru setelah damai engkau dapatkan, engkau kembali, maka persembahanmu akan diterima oleh Tuhan. Saudara sekalian,
Tuhan mau kita memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni. Karena ketika hati kita bersih, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan. Walaupun kita ada di rumah Tuhan, mengaku sebagai anak Bapa, tapi hati kita penuh kepahitan, kebencian, berkat ilahi itu tersumbat dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan bukti orang penuh dengan Roh Kudus adalah kasih Allah mengalir dalam hatinya. Karena buah roh adalah kasih. Ingatkah saudara, ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Kenapa bukan burung gagak, burung beo atau burung yang lain? Kenapa gambarannya adalah burung merpati? Menurut ahli zoologi, merpati ternyata adalah binatang yang tidak punya empedu atau racun hati yang pahit. Orang bisa melukai kita, tetapi respon Yesus tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia membalas yang jahat dengan kebaikan. Dan hanya orang yang kuat yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu bisa terjadi karena Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Dia tidak punya racun hati yang pahit yang merugikan banyak orang. Saudara-saudara, dalam Efesus 4 ayat 31-32 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapa yang baik, penuh dengan pengampunan, kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Salah satu contoh Alkitab adalah Yusuf yang dijual oleh saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan di dalam penjara. Dia mengalami masa sulit, masa fitnah 13 tahun. Tapi ketika dia diangkat menjadi raja muda di Mesir oleh perkenanan Tuhan, dia justru memberi makan kepada saudara-saudaranya. Dan dalam Kejadian 50 ayat 20 dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalau aku tidak dijual oleh kamu, aku gak akan pernah jadi raja muda di Mesir. Tuhan seringkali membawa kita pada kemenangan melalui jalan yang berliku-liku, jalan yang berbatu-batu, supaya pada waktu kita berada di puncak kita tidak sombong. Kita tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah itu kita gunakan untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Bukan kuasa untuk menindas orang lain. Saudara, kalau ada di antara kita yang hari ini disakiti, dirugikan. Mungkin engkau punya hubungan tidak baik dengan orang tuamu, dengan adik, dengan kakak, dengan saudaramu, dengan orang lain. Engkau akan menghambat berkat Allah sendiri dalam hidupmu ketika engkau tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni, hidup dalam dendam akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya mengampuni, mengasihi, bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, itu membuka pintu berkat. Tahukah saudara, pengampunan adalah hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Sebab ketika kita mengampuni, maka kita yang bebas. Maka kita yang mengalami pemulihan dalam kehidupan. Jangan sampai kita terhilang seperti anak sulung yang ada di rumah, tapi tidak mengalami persekutuan yang akrab dengan Bapa. Dia bilang, aku bertahun-tahun bekerja kepadamu. Aku tidak pernah mengalami suasana pesta. Aku tidak pernah mengalami roh yang meluap-luap karena keintiman dengan engkau. Siapa yang salah? Salah anak itu sendiri. Karena hatinya yang diwarnai dengan kepahitan. Mari kita belajar mengampuni dan mengasihi. Yang ketiga, apa yang membuat berkat itu, berkat Bapa terhambat dalam kehidupan anak sulung? Karena dia ternyata tukang tuduh dan menghakimi. Lihat ayat 29 dan 30. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak domba, anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, dia bilang, aku ini gak pernah dipestain. Itu adikku yang memboroskan uang bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Waktu dia pulang, engkau pestain. Nah, anak ini kan selalu ada di rumah bapaknya. Kok dia tahu bahwa adiknya itu bermain bersama pelacur-pelacur? Dari mana dia tahu? Itu adalah asumsi atau tuduhannya. Walaupun mungkin bisa benar, tapi sebetulnya kakak itu tidak pernah melihat hal tersebut. Ini mungkin kejadiannya seperti wanita yang kedapatan berbuat zina yang ditangkap oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Loh, ahli Taurat dan orang Farisi itu kan mestinya ada di bait Allah. Tapi kok bisa bilang, kami menangkap dia. Tertangkap basah nih orang. Saudara, dia mestinya ada di bait Allah, kok bisa nangkap basah orang yang berzina? Minimal ngintip, saudara sekalian. Lah ngintip juga kan dosa, ngapain? Mestinya ada di bait Allah baca kitab suci, dia ngintip orang lagi begituan. Saudara, saya mau bilang bahwa ini yang menghambat berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Suka nuduh orang lain, suka berasumsi, suka menjelekan orang lain. Padahal kita tidak tahu duduk persoalan sebetulnya. Orang semacam ini adalah orang yang gampang curigaan kepada orang lain. Satu kali ada seorang petani kehilangan pacul. Dia cari-cari di rumahnya, gak ketemu, saudara. Dia mulai curiga, siapa yang nyolong pacul saya? Tiba-tiba waktu dia lagi mikir-mikir, anak tetangga, sudah remaja umurnya, lagi lewat. Dia langsung curiga, jangan-jangan anak itu, karena dia tadi main-main juga ke rumah saya. Begitu dilihat matanya, mata maling. Cara jalannya, persis maling. Tangannya, tangan maling. Panjang tangan. Wah, pasti dia malingnya nih. Tiba-tiba anak petani itu bilang, "Papa kehilangan pacul ya. Tadi saya pinjam dulu untuk satu keperluan di luar. Nih, saya balikin." Ketemu paculnya. Langsung dia rasa salah. Anak tetangga masih bermain di pekarangan rumahnya. Dia perhatikan sekarang. Kok nggak seperti maling ya? Matanya nggak seperti maling, tangannya nggak seperti maling. Atau mungkin saudara pernah ngalami. Lagi kebaktian, dompetmu jatuh, dan kau pikir, loh tadi saya taruh di bangku sebelah, kenapa nggak ada sekarang? Wah, mulai panik, kemana nih? Kemana hilangnya? Kita lirik yang sebelah, lagi nyanyi puji Tuhan, lagi angkat tangan. Mata maling nih, pura-pura nih. Tapi ketika engkau sadar bahwa kakimu menginjak dompet yang jatuh, rupanya dompetmu lagi jatuh dari kursi. Ini dompet saya, begitu dilihat, uangnya lengkap. Kita lihat, ternyata tidak mata maling. Wajahnya memancarkan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Kita yang suka berasumsi. Saudara tahu asumsi itu masalah besar dalam kehidupan. Belum tentu orang yang seperti itu. Kita sudah berasumsi buruk kepada orang lain. Dan asumsi yang buruk, tuduhan, penghakiman adalah hal yang membuat berkat Allah sulit mengalir dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang bersikap atau berpandangan buruk kepada orang lain. Pada di balik kesulitan seseorang, Tuhan seringkali punya rencana yang besar dan indah dalam kehidupan. Karena itu jadi orang jangan curigaan. Ada suami curigaan banget sama istrinya. Istrinya lagi ngobrol sama tukang koran di depan atau tukang sayur di depan. Ngapain lama-lama? Kamu ada main ya? Main apa? Saya mau beli sayur. Sampai kalau istrinya naik delman ditanya, tadi kudanya laki atau perempuan? Kan sakit jiwa kalau model begini, saudara sekalian. Jangan gampang curigaan. Percayalah Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab kalau kita menjadi tukang tuduh dan menghakimi, kita nggak bisa punya relasi yang baik dengan sesama kita. Kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan kita harus punya relasi yang baik dengan sesama kita. Dan untuk itu kita harus belajar mengasihi, memberkati,
Dan dengan demikian kita akan melihat hidup kita menjadi berkat. Dan orang-orang yang mungkin mengalami proses pembentukan dari Tuhan pun akan dibawa Tuhan pada jalan kemenangan dan keberhasilan. Filipi 2 ayat 1-4 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita belajar mengasihi, mengampuni, hidup rukun dengan orang lain, relasi kita bisa jalin dengan orang lain. Kalau temanmu atau siapapun mengalami masa-masa pahit dalam kehidupan, jangan langsung menghakimi. Dihukum Tuhan tuh, lagi dibentuk sama Tuhan tuh, gak nurut sih sama Tuhan. Sebab seperti yang dialami oleh Yusuf, 13 tahun masa sulit. Ternyata itu adalah proses untuk membuat dia lebih berhasil. Karena itu jangan gampang menuduh orang lain. Jangan gampang menghakimi. Karena mungkin Tuhan sedang membentuk dia supaya makin berkenan. Dan Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Saudara sekalian, kalau kita lihat teman kita atau diri kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan rencana, jangan bilang mungkin Tuhan punya rencana yang tidak baik dalam hidup saya. Ujung-ujungnya kita akan ditolong Tuhan. Pernah ngalami masa sulit? Ujung-ujungnya engkau ditolong Tuhan. Betul? Mungkin saudara bilang, kenapa sekarang saya belum ditolong Tuhan? Karena belum di ujung, saudara. Tunggu aja sebentar lagi. Kalau dari ujung banget, pasti ditolong Tuhan. Ujung-ujungnya happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Allah mau melakukan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, penghambat berkat yang harus disingkirkan dalam kehidupan adalah karena anak sulung ini tidak tahu bahwa kekayaan Bapa sebetulnya adalah miliknya. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Aku ini bertahun-tahun bersama kamu, kamu belum pernah bikinkan pesta untuk aku gak pernah ambil anak kambing domba untuk aku bikin pesta dengan teman-temanku. Aku cuma kerja. Kenapa kamu memestakan anak sulung yang menghabiskan uangmu? Bapak bilang, anakku, kamu selalu ada di rumah bersama aku. Apa kamu tidak ngerti? Semua milikku adalah milikmu. Kamu mau bikin pesta setiap minggu sama teman-temanmu, sembelih kambing domba, nggak apa-apa. Itu berkat buat kamu. Kenapa kamu tidak melakukannya? Ada banyak orang datang ke rumah Tuhan, tapi nggak ngerti hati Bapa Sorgawi. Hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kemurahan. Yang Tuhan rindukan adalah keakraban. Kita bukan hanya kerja, taat. Karena disuruh oleh Bapa. Tetapi karena kita mengasihi. Saya percaya seorang budak bisa taat kepada majikannya. Tapi seorang anak mengasihi ayahnya dan ibunya. Kasih itu lebih daripada ketaatan. Karena orang bisa taat karena harus, karena dipaksa. Tapi orang mengasihi karena ada relasi hubungan dan dia tidak mau menyakiti hati dari orang tuanya. Tuhan mau kita bukan hanya taat kerja untuk Tuhan, tapi mengerti hati Bapa, punya relasi yang baik dengan dia. Dan dia berkata, aku selalu ada untukmu anakku. Berkat-berkat itu adalah hal yang remeh yang kamu bisa nikmati. Tapi bukankah Bapa ada di sini? Dan kamu bisa bicara dengan aku kapan saja. Engkau tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan datang ke gereja, jangan jadi orang Kristen. Hanya karena ritual, hanya karena diperintah, hanya karena saudara orang Kristen.
Bapa merindukan komunikasi yang akrab dengan anak-anaknya. Bapa merindukan kita mengenal Dia. Dan tahukah saudara, relasi dengan Tuhan lebih daripada berkat-Nya. Berkat materi hanya bonus yang Tuhan akan berikan. Tapi relasi dengan Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan bilang, kehadiranku lebih daripada segala berkatku. Kenapa engkau tidak menyadari bahwa aku hadir untuk kamu? Sehingga kamu bisa menikmati relasi dan apapun yang aku punya adalah milikmu sendiri. Alkitab menunjukkan kepada kita ada ribuan janji Allah di dalam Alkitab. Bila kita adalah anak Allah, Bapa Sorgawi bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dan kita tinggal menerima berkat-berkat itu rohani jasmani dengan iman. Hiduplah untuk memuliakan Bapa. Jalinlah relasi yang akrab dengan Dia. Sehingga kita tahu mana yang berkat berasal dari Bapa, mana yang bukan. Jangan berkat Bapa kita tidak alami, yang bukan berkat kita ambil. Seperti satu orang tua tinggal di Sulawesi Utara, Manado ke sana lagi, LA, ya bukan Los Angeles, Langwan Atas, masuk lagi ke dalam saudara sekalian. Anaknya bekerja di Jakarta cukup sukses, lalu dia bilang, Papa ke Jakarta ya, saya kasih tiket pesawat ya, nanti saya jemput di Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta. Oke, katanya. Bapaknya dikirimin tiket saudara-saudara. Lalu dari desanya menuju Samratulangi, airport di Manado. Lalu kemudian naik pesawat Garuda. Begitu sampai dijemput anaknya, dia bilang, gimana Papa? Enak naik pesawat? Ya baru pertama kali Papa naik pesawat, enak sih cepet sampainya, cuma Papa lapar. Loh bukankah di pesawat dikasih makan, Papa gak makan ya? Papa kan gak punya duit, kamu kan cuma kirim tiket gak kirim uang. Loh Pak, itu kalau naik pesawat Garuda sudah termasuk makanannya, termasuk minumannya. Gratis itu Pak, kenapa gak dimakan? Oh gak ada yang kasih tahu, Papa pikir mesti bayar, gak punya duit. Ya lain kali Papa inget-inget deh. Oke. Setelah seminggu di Jakarta, papanya ingin menjenguk anaknya yang tinggal di kota Bandung. Lalu anaknya Jakarta kasih tiket lagi. Kereta api dari Jakarta ke Bandung. Apa ya, Parahyangan sekarang. Naik kereta api, baru pertama juga naik kereta api, saudara sekalian. Karena di LA belum ada kereta api, begitu. Naik kereta, dia bilang, aku pernah salah sekali. Aku tidak boleh melakukan kesalahan yang berikutnya. Begitu ada orang restorasi nawarin makanan, dia bilang nasi goreng 2, bakso 3. Loh yang makan siapa Pak? Pokoknya udah cepat saya yang pesan. Coca-Cola 5 katanya. Dia pakai cuci tangan tuh Coca-Cola saudara. Begitu hampir sampai ke Bandung ditagih sekian ratus ribu, kaget dia. Dia bilang, jangan coba tipu-tipu saya. Saya sudah ketipu di pesawat, sekarang kau mau tipu lagi aku di sini. Tidak bisa. Loh Pak, kalau naik pesawat Garuda, memang makanannya sudah termasuk gratis. Lah kalau Bapak naik kereta api ya bayar. Itu 5 porsi bayar, 5 botol bayar. Untung dia dititipin uang sama anaknya yang dari Jakarta. Begitu anak di Bandung sambut dia, gimana Pak? Senang naik kereta api? Aku pertama dan terakhir pergi ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa banyak penipu katanya. Lebih baik di Langwan saja katanya. Saudara-saudara, kenapa? Dia tidak mengerti apa yang merupakan berkatnya. Tahukah saudara, damai sejahtera adalah berkat Bapa untuk engkau. Jawaban doa adalah berkat Bapa untuk engkau. Hidup untuk memuliakan Tuhan adalah panggilanmu sebagai anak Tuhan untuk punya relasi yang baik dengan Bapa. Jangan sampai yang bukan berkat engkau sikat dan engkau mengalami kerugian. Tapi yang merupakan berkat Bapa engkau tidak nikmati. Anakku, engkau bersama dengan aku. Dalam hadiratku ada sukacita, dalam hadiratku ada kesembuhan, dalam hadiratku ada segala hal yang baik. Kenapa engkau tidak mengalami hal itu? Karena hatimu tertutup. Saya mau katakan di rumah Tuhan hari ini, nikmati hadirat Tuhan. Bahkan di rumahmu ketika engkau berdoa, nikmati hadirat Tuhan. Anak ini tidak mengalami berkat karena tidak tahu kekayaan Bapa adalah miliknya. Dan biarlah hari ini
kita dibukakan oleh Tuhan. Kalau kita adalah anak, Dia adalah Bapa kita menjalin relasi. Bapa akan memenuhkan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan lebih daripada sekedar berkat materi. Komunikasi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan adalah segala-galanya. Saudaraku, jangan jadi anak yang terhilang di dalam rumah. Tapi jadilah anak Bapa yang mengasihi Dia, yang menjalin keintiman dengan Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, berkat rohani, berkat jasmani dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.